Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru wa salli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Ada aturan dalam ilmu hadis. Jadi di antara aturannya itu sebuah riwayat itu menjadi kuat meskipun asal-usulnya riwayat yang lemah kalau menjadi perilaku sosial. Karena perilaku sosial itu menunjukkan didikan atau pendidikan atau tarbiyah dari leluhur sampai kita. Misalnya saling memaafkan. Itu hadis tentang persisnya saling memaafkan mungkin banyak yang masalah ketika teksnya ada yang sampai menyebut fatasofaha salaman. Bisa orang berdebat hukumnya salaman kayak apa, apalagi musim sekarang. Orang saling curiga untuk gak salaman itu. Tapi apapun itu perdebatan dalam persisnya teks, jika diperkuat oleh perilaku sosial, maka hadis itu menguat menjadi baik. Saya cerita tentang hikmah syawalan sebagai amanat yang dipesankan di sini. Syawalan di Indonesia itu identik dengan minta maaf. Ya, jadi kalau id itu dari kosakata audun maknanya kembali. Setelah kita puasa 1 bulan, kita insya Allah ber-KTP surga lagi. Jadi kita tahu dulu Nabi Adam itu di surga. Beberapa anaknya juga lahir di surga. Sehingga KTP kita ini sebetulnya KTP surga. Alamat tetap kita itu surga. Karena kita di dunia agak kacau itu, agak coro Jawa, agak bedigasan itu agak kacau. Terus status itu agak-agak hilang. Semoga agak hilang betul. Nah, dengan Ramadan itu status itu dikembalikan. Makanya banyak ulama mengatakan al-aid minal audi. Dari kata kembali, kita yang dulu penduduk surga, insya Allah barokahnya Ramadan yang diterima, itu menjadi status penduduk surga lagi. Disebut minal aidin. Kita kembali lagi ke fitrah, kembali lagi ke status kehambaan yang benar. Sehingga kita layak menjadi ahli surga. Saya mulai dari status kehambaan. Memang untuk menjadi ahli surga itu kita tidak boleh menandingi Tuhan, menandingi kekuasaan Allah. Sehingga syarat dasar masuk surga itu harus abdullah. Kita berstatus hambanya Allah. Disebut fadkhuli fi ibadi. Masuklah dulu sebagai hambaku. Jadi kita berstatus sebagai hambanya. Baru setelah layak jadi hambanya, baru wadkhuli jannati. Baru berstatus layak sebagai ahli surga. Jadi status kehambaan ini kita mantapkan dulu. Jangan ada status lain kita di depan Allah kecuali status kehambaan. Saya punya analogi dan itu saya ulang-ulang karena di antara ciri Quran itu mengulang-ulang sesuatu yang harus jadi pegangan. Saya ulang lagi, di antara ciri Quran itu mengulang-ulang sesuatu yang jadi pegangan. Jika kita belajar ilmu fisika atau ilmu apa saja, maka kita akan bicara materi sesuai statusnya. Jadi kita harus latihan untuk iman kepada Allah. Saya tanpa mengurangi rasa hormat, saya memberi contoh begini ya. Ini jam, materinya dari besi. Ini kertas, materinya ya kertas. Tentu secara fisik, orang akan bilang jam ini lebih kuat timbang kertas. Dan itu pasti dibenarkan dari segi materi. Tapi kalau Anda beragama dan Anda tahu bahwa pengendali alam raya ini Allah Ta'ala, maka kamu akan bilang, terserah Gus Baha gitu. Bisa saja jam ini saya punya niat saya hancurkan, kertas yang lemah ini saya simpan. Sehingga jam tangan ini 5 menit lagi saya hancurkan sehingga benar-benar rusak. Sementara kertas ini saya simpan sampai bertahun-tahun awet. Nah, kira-kira seperti itulah ilmu manusia. Sesuatu yang kita sangka kuat, ternyata Allah punya rencana menghancurkan itu. Dan yang kita sangka lemah, ternyata Allah punya rencana untuk mengabadikan itu. Nah, di sini pentingnya iman, lahu maqalidus samawati wal ard. Hanya Allah yang mengendalikan semua. Jadi jangan mentang-mentang kita punya ilmu bahwa materi besi itu lebih kuat timbang kertas, terus kita pastikan bahwa besi lebih awet ketimbang kertas. Kita sisakan satu keyakinan, terserah Allah, terserah pengendalinya. Nah itu agama, bilang terserah pengendalinya itu agama. Ya mungkin tadi ada problem sinyal, saya ulang lagi. Ibarat saya ini megang jam
jam tangan. Yang materinya dari besi. Ini kertas yang materinya lemah. Tentu kita akan bilang bahwa jam atau besi lebih kuat ketimbang apa? Kertas. Tapi Anda salah. Anda harusnya ngomong bahwa terserah pengendalinya. Bisa saja saya punya rencana menghancurkan besi ini sehingga 5 menit lagi hancur. Dan saya ingin mengabadikan kertas ini saya simpan di tempat yang aman. Nah, kira-kira agama itu bukan anti ilmu, sehingga agama boleh kamu mengatakan besi ini lebih kuat ketimbang kertas. Tapi harus kamu tambahi dari segi materi. Tapi kalau dari segi pengendalinya, maka kita jawab terserah Allah Subhanahu. Jadi di sini pentingnya beragama. Jadi meskipun Mars itu kayak apa kuatnya, bumi, gunung kayak apa kuatnya. Ternyata gunung yang kita kira kuat, ternyata nyimpan magma yang potensi meledak. Yang gunung kecil, yang kelihatan dari pasir kecil yang tidak berdaya, ternyata nggak nyimpan magma, jadi nggak direncanakan untuk diledakkan. Itu, nah, agama itu seperti itu. Yang disebut di surat Yasin, misalnya Allah itu siapa? Biyadihi malakutu kulli, yang dalam kendalinya itu semuanya di alam raya ini. Sehingga di kehidupan nyata juga sama. Ada orang yang nekuni ilmu ekonomi, tapi miskinnya Masya Allah. Ada yang gobloknya Masya Allah tapi kaya. Ada kiai yang punya doa banyak, hidupnya biasa. Yang nggak punya doa kaya. Itu saya pernah baca di sebuah hadis qudsi. Ada riwayat begini. Nabi Musa ketemu Allah ditanya. Limadza kata Allah. Kenapa saya memberi rezeki orang yang bodoh? Maka itu orang yang bodoh sekali. Kadang tak ciptakan dia jadi orang kaya. Dan yang pintar ekonomi kadang tak ciptakan jadi orang miskin. Si Nabi ini tanya, kenapa ya Allah? Supaya dia tahu yang mengendalikan rezeki itu saya, bukan ilmunya dia katanya. Jadi banyak orang, misalnya kita yang pinter, dipekerjakan orang yang nggak pinter, yang punya pabrik tidak pinter, mengerjakan orang yang pinter. Jadi ya kira-kira agama itu seperti itu. Sehingga dalam kita beragama itu yang paling ditekankan itu tawadhu. Tawadhu itu merasa sopan atau memang sopan betul. Kalau dalam Ihya disebut, sekiranya Anda tidak bisa tawadhu secara rasa, tawadhulah secara ilmu. Saya ulang lagi ya, sekiranya Anda tidak bisa tawadhu secara rasa, tawadhulah secara apa? Ilmu. Karena ilmu itu akan abadi. Saya beri contoh begini, saya ini kan misalnya kiai di kampung saya atau di kecamatan saya. Saya mungkin bisa merasa hebat karena saya tokoh di sini. Tapi pastikan sebelum ada saya yang bernama Baha ini, agama sudah jalan. Dan di daerah lain yang nggak kenal saya juga agama sudah jalan. Apa enggak pentingnya saya di kawasan-kawasan yang nggak butuh saya atau di era yang sebelum ada saya? Nah dengan ilmu seperti itu orang pasti tawadhu karena dia tahu daerah yang nggak ada saya ternyata ya ada masjid, ada agama. Periode yang sebelum ada saya juga agama jalan. Jika kita tidak kumo luhur, wah kalau nggak ada saya agama nggak jalan. Zaman Wali Songo tidak ada saya agama ya jalan. Ekonomi juga gitu. Kalau Anda pakar ekonomi yang mensejahterakan rakyat, cara tawadhu itu kalau nggak bisa dengan rasa, dengan ilmu. Sebelum ada kamu banyak orang kaya, banyak orang yang nggak kenal kamu juga kaya. Banyak periode yang saat itu udah ada Anda juga kaya. Berarti Anda ini tidak siapa-siapa. Makanya saya pernah didatangin seorang profesor. Ini kisah nyata. Terus sebetulnya saya dengan bapak saya itu pinter mana. Bapak saya itu tidak tamat SD, tapi saya bisa profesor. Saya ini profesor, anak saya naik kelas saja sudah senangnya bukan main. Ini orang bodoh bisa menciptakan orang pinter. Yang orang pinter kesulitan menciptakan orang pinter lagi. Nah, kalau kita tidak bisa tawadhu secara rasa, tawadhulah secara ilmu. Ikhlas juga gitu. Saya sering ngajarkan ikhlas di beberapa kesempatan ngaji. Kalau Anda tidak bisa ikhlas secara rasa, ikhlaslah secara ilmu. Pasti bisa. Bukan mungkin bisa, pasti bisa. Secara ilmu. Makanya di Quran disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu. Fa'lam itu dari kata ilmu. Saya beri contoh. Saya mulai kecil sampai sekarang. Sekarang saya sekitar umur 50 tahun. Mulai kecil sampai sekarang itu ya bilang kalau kertas ini putih. Itu ya ada yang gaji, ada yang bayar. Tapi saya selalu bilang kertas ini putih.
Yang hitam ya saya katakan hitam, yang merah saya katakan merah. Kenapa? Karena itu fakta. Saya ulang lagi, karena itu fakta. Sehingga saya untuk mengatakan putih tidak perlu ada yang bayar. Sehingga ketika kita latihan sholat, latihan ibadah, dan mengakui Allah itu sebagai Tuhan kita akan malu. Faktanya Allah itu kan Tuhan. Mau mengatakan fakta kok minta upah ini gimana? Kita mengatakan Allah Tuhan itu sama dengan mengatakan kertas ini putih. Sama-sama itu fakta. Sama seperti saya mengatakan Pak Jokowi itu presiden kami. Itu kan fakta. Masa nunggu kalau dikasih BLT katakan presiden, kalau enggak ya itu kan ribet jadi. Manut misalnya rektor UGM. Mbok saya enggak digaji di sana atau enggak kerja di sana bilang kalau beliau itu rektor. Pak Ganjar gubernur Jawa Tengah. Mbok saya dikenal apa enggak ya beliau tetap gubernur. Lama sekali kita mengatakan fakta itu ikhlas. Ikhlas itu artinya enggak minta apa-apa. Karena kita ingin ngomong sesuai fakta. Nah Allah Tuhan itu fakta gitu. Nah kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan nunggu? Dah, saya ini Tuhan kamu. Ya nunggu dulu Gusti, kalau engkau masukkan kami ke surga, engkau Tuhan. Kalau enggak ya enggak jadi. Itu tidak bisa seperti itu. Ya Allah tetap Tuhan. Nah, kalau Anda tidak bisa ikhlas secara rasa, ikhlaslah secara ilmu. Ilmu ya tadi kita akan selalu bilang yang putih, putih, yang hitam, hitam. Makanya ini pentingnya ilmu. Tawadhu juga gitu. Kalau Anda ditakdir orang yang GR, yang gede rumongso, ditakdir orang yang kumo luhur, secara rasa bisa dilawan secara ilmu. Ada periode di mana sebelum ada kita yang kaya ya banyak, yang dapat hidayat ya banyak, yang terpelajar ya banyak. Ada daerah yang nggak kenal kita, nyatanya pendidikan di situ jalan, sistem sosial baik. Betapa tidak pentingnya kita. Ya, ini nanti memaksa kita atau melatih kita untuk tawadhu. Nah dari hikmah ilmu itu kemudian kita minta maaf sama orang lain itu mudah. Karena kita sadar bahwa adanya kita ini problem. Saya sering digojok orang-orang kaya. Orang-orang kaya itu ya kadang agak kurang ajar tapi nggak bisa dibantah. Begini, pernah tanya saya gini, Gus, saya ini punya mobil mahal, harganya 2 miliar. Kayaknya yang berhak pakai jalan raya saya kan. Bisa, bayarnya pajak saya mahal. Sehingga kayaknya paling pantas saya. Yang naik ontel itu kan nggak bayar pajak, harusnya nggak boleh pakai jalan gitu sih. Terus saya bilang, mbah-mbahnya yang naik ontel itu pejuang, bapak kamu enggak, kata saya. Kamu nggak warisnya, kata saya. Artinya ada teori dalam kitab hikam itu kitab tasawuf dalam pesantren. Itu kebaikan saja di soal. Misalnya begini, kita ini bangga sebagai urip yang tertib, hidup yang tertib di kantor, di tempat-tempat pekerjaan. Tapi kalau itu semua terjadi, kalau ada kecelakaan di jalan itu nggak ada yang nolong langsung. Start paling efektif, tim penolong paling efektif ya orang-orang nganggur itu. Orang-orang yang di jalan-jalan di perapatan itu kalau ada kecelakaan langsung nolong. Itu nanti ambulan itu yang kedua, ketiga, yang nolong pertama ya orang-orang yang nganggur-nganggur di jalan itu. Ada orang tersesat nolong. Maka ketika seorang sahabat tanya, ya Rasulullah kalau engkau melarang kita jagongan di jalan, itu kita tidak bisa. Jadi kata Nabi, ya silahkan saja, tapi kamu di jalan itu datangkan. Apa itu? Ya kamu bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Coba kalau di terminal, di tempat publik banyak orang yang soleh, itu nanti copet ya sungkan. Yang mau jambret ya sungkan, karena yang di situ orang-orang soleh. Nanti yang nggak soleh juga sungkan, karena yang di situ banyak yang soleh. Jadi kenyamanan orang pergi jauh di tempat-tempat sepi itu ya barokahnya orang-orang nganggur terus ngaji, wah nengkono masih rame, ada orang yang di perapatan, di pertigaan. Bayangkan kalau ini orang-orang soleh, pasti itu nyaman. Karena wilayah publik dihuni orang-orang yang soleh. Tapi orang pasti bilang itu nggak tertib. Kita inginnya hidup ya tertib di kantor atau yang suka di masjid, di masjid. Tapi kalau itu terjadi, itu nggak ada tim SAR gratis yang setiap saat kalau ada orang kecelakaan nolong. Makanya dalam makalah hikam itu paling masyhur diantaranya itu manusia itu siapa? Manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiyah, fakih falatakun masawihi masawiyah. Manusia itu orang yang saat baik saja ada salahnya, apalagi masalah. Jadi kalau kamu punya toko lagi laris dan saat laris itu Anda ngerumat keluarga Anda melakukan kebaikan pada keluarga Anda, pasti ada toko lain yang termahjubkan, yang tersingkirkan. Makanya saya pernah diskusi sama kiai besar, guyonan sama saya. Kita kalau kiai besar sebaiknya kalau diundang di musola kecil datang apa enggak?
Kata kiai yang satu, jangan datang Gus, itu jatahnya kiai kecil. Terus kata yang satu, datang Gus sebagai bukti tawaduk bahwa kita kiai besar pun mau diundang yang kecil. Akhirnya kita ini ya kadang datang kadang enggak, karena kadang kita enggak datang supaya jatah rezeki kiai kecil enggak terambil. Kadang yang mau datang supaya dikira tawaduk. Makanya kalau seorang profesor sering turba di bawah itu ya kasihan yang S1, SPDI itu kan nanti enggak jadi bintang kalau profesornya sering turun. Kalah terus itu. Jadi kadang-kadang itu orang itu harus berpikir secara ilmu, jangan rasa terus. Jadi itu ilmu. Jadi semua yang kebaikan yang kita lakukan itu secara ilmiah bisa diperdebatkan. Ada orang senang ngomong serius supaya bangsa ini maju. Tapi bapak saya itu pesan saya, kamu kalau ngiyai itu jangan sering ngomong serius kan. Masyarakat sudah capek mikir utang, mikir keluarga. Jadi itu sowan kiai tidak ngomong serius lagi nanti capek kan. Sehingga kiai dulu itu kalau ketemu orang ya guyon terus. Karena tahu masyarakat sudah capek. Sudah banyak yang takut tanggal kredit gitu. Sudah takut tanggal kredit, takut problem sowan kiai diancam neraka lagi itu kan ketakutan berkali-kali. Jadi makanya ini kan kebaikan itu dievaluasi karena kita tidak nabi, tidak wali. Jadi kalau kata hikam itu apa yang Anda kira baik itu ada masalah, apalagi sedang masalah. Saya sering cerita ada orang suami istri harmonis sekali. Itu tanyakan ibunya, pasti mulai gak peduli dengan ibunya karena terlalu harmonis dengan istri. Itu pasti bukan mungkin lagi. Jadi jangan tanya istrinya, tanya ibunya. Oh, jok nikah lupa saya. Ngalor ngidul sama istrinya. Tanyakan temannya. Wah, itu jok nikah lupa temennya. Tapi yang baik sama teman, tanyakan istrinya. Jatah belanja untuk ngopi. Begitu terus itu. Jadi siklus sosial itu. Nah, di sini pentingnya saling minta maaf. Karena dalam kebaikan kita pasti ada kesalahan. Ketika karir kita baik di pemerintahan maupun di kampus, pasti dengan sendirinya ada yang agak tersingkirkan. Meskipun itu sudah hukum alam. Tapi apapun itu kita harus minta maaf. Makanya banyak, saya sering cerita berkali-kali, dulu itu ada dua nabi yang seangkatan. Itu luar biasa, debat ilmiahnya. Tapi debat baik. Mulai dulu ya ada polemik itu ya mulai dulu ya ada. Yang Nabi Yahya itu suka berkawan orang-orang soleh. Kalau ditanya, kenapa kamu berkawan orang-orang soleh? Ya enak lah. Karena berkawan orang soleh. Yang Nabi Isa sering berkawan orang-orang yang enggak jelas. Ditanya, kenapa Anda suka berkawan orang-orang yang enggak jelas? Nama anatobibun udawil mardo. Nabi dan kiai itu ibarat dokter ya, tentu menyembuhkan yang sakit. Kalau Anda seorang dokter pasti neliti daerah-daerah pandemi, masa neliti daerah sehat. Nah, jadi dulu bapak wasiat ke saya gitu, kau nak jadi kiai kayak bengkel. Jadi kiai itu kayak bengkel. Kalau nggak siap dadanya orang nggak jelas ya jangan jadi kiai kan. Itu ya. Tapi kan masalahnya kita sendiri solehnya pas-pasan, takut terkontaminasi. Jadi yang jelek bukan jadi baik, kita yang baik jadi jelek. Nah itu kan mulai dulu ya polemik sejauh mana kita punya kekuatan untuk tidak terpengaruh yang negatif. Yang negatif terpengaruh kita menjadi positif. Jadi ini cerita-cerita sawalan bahwa dalam kebaikan kita itu ada kesalahan. Maka kita tetap istighfar, tetap saling minta maaf. Dulu bapak saya kalau diceritain ada seorang kiai sampai sepuh jadi imam masjid, istiqomah sekali. Dulu bapak saya itu guyu. Ya istiqomah, tapi wong liya terus ra iso dadi kader. Jadi calon-calon kiai ini sudah putus asa karena nggak pernah punya kesempatan jadi imam. Jadi di balik istiqomah itu ya ada memahjubkan orang lain. Makanya alhamdulillah di Indonesia itu ada pegawai pensiun. Kalau enggak habis itu. Karena yang anyar-anyar itu mesti ini kurang pengalaman, ini kurang senior. Tapi baru kan ada pensiun kan gantian. Tapi masalahnya di dunia kiai itu udah ada pensiun. Tambah sepuh, tambah mantap. Tambah sepuh, tambah. Nah itu sebaiknya ya mulai mundur-mundur sedikit dari imam masjid itu. Ya nyari-nyari yang lain lah supaya ada kaderisasi, ada. Jadi intinya itu di balik kebaikan yang kita lakukan pun itu ada masalah sehingga kita butuh istighfar. Di sini pentingnya dawuhnya para wali-wali, dulu ada istilah wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Ketika kita minta maaf, sebetulnya minta maaf sendiri itu butuh minta maaf lagi. Minta maaf lagi itu butuh minta maaf lagi. Misalnya saya dengan Mas Hilmi ini akrab, pernah pakai uangnya misalnya.
Itu kadang kita bayar itu malah tersinggung. Kok kayak orang lain saja bayar. Minta maaf juga gitu. Kalau kamu punya teman akrab, terus minta maaf resmi itu tersinggung. Kayak wong liya ae jaluk sepuro. Jadi kadang jaluk sepuro itu malah masalah. Itu kan sama, kamu punya teman akrab terus kalau mau main, assalamualaikum, sakit masuk nopo boten, angsal boten. Boleh enggak main, itu mesti teman kamu tersinggung. Kayak orang lain saja. Artinya ketika Anda merasa benar karena protokoler ketika masuk ke teman, ternyata itu salah. Teman kamu maunya enggak protokoler karena sudah akrab. Tapi ketika kita merasa akrab, ternyata selonang-selonang dianggap problem, kita tidak pernah tahu. Nah di sini kata ulama-ulama minta ampun itu kebutuhan manusia karena dalam kebaikan kita pasti ada kesalahan. Makanya disebut wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Kita selalu diajari Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kita ini selalu mendolimi diri kita sendiri. Jadi saat kita baik pun ada unsur kesalahan. Yaitu tadi kalau Anda jadi orang pasti ada yang termakjubkan. Kalau Anda kiai besar atau profesor atau pejabat turun ke bawah. Nah, kalau gubernur turun terus ya bupati gak jadi bintang. Kalau saya kiai besar misalnya turun terus ya kiai kampung itu ya kasihan. Saya pernah diundang Manakipan tidak datang itu kiai kecil bilang matur nuwun Gus gak teko. Aduh iwake gak untuk saya katanya. Barokahnya saya ada itu lucu ya matur nuwun betul. Matur nuwun Gus jenengan gak jugi jadi. Akhirnya jatah besarnya untuk saya. Nah, tapi yang punya rumah komplain. Udah ngeratau teko pepe aku wong cilik. Nah, ini saya harus mendahulukan versi Soibul Bed yang punya rumah apa versi Kiai yang termakjubkan. Artinya pilihan apapun saya harus istighfar karena ada saja unsur salahnya. Ya makanya ini kan makanya ya saya minta UGM juga saya sering undang saya terus nanti dikira karena kampus besar Gus Wak mau juga keliru lagi. Kalau 1-2 kali mungkin boleh, kalau keseringan ya nggak boleh. Nanti itu dikira saya maunya hanya sama kampus besar, padahal saya sama RT ya sering datang juga. Nah ini yang terakhir saya bacakan teks otoritatif sebagaimana janji saya. Kata Rasulullah SAW di sebuah hadis. Ini terakhir nanti supaya nggak lama-lama saya juga punya wadhifah. Ada orang itu punya hutang. Hutang itu ya hutang, memang hutang. Singkat cerita, orang itu tidak bisa bayar sampai akhirat. Dan aturannya Allah, orang yang punya hutang tidak bisa bayar ini harus diaudit, harus diselesaikan di akhirat. Kalau tidak bisa diselesaikan di dunia, diselesaikan di akhirat. Walhasil akhirnya di akhirat itu ditagih. Ditagih dan tidak mampu bayar. Karena di akhirat sudah tidak ada kredit, tidak ada ATM, tidak ada apa saja. Kata Allah, solusinya kebaikan kamu dikasihkan yang ngutangi. Ternyata kebaikan dia tidak cukup juga. Bayarnya apa? Kejelekan yang ngutangin, dikasihkan yang utang. Kayak apa celakanya? Kebetulan yang ngutangi salahnya buahnya, ini kan repot. Tapi Allah itu tidak suka kalau ada orang mukmin yang satu saudara kemudian masuk neraka karena saudaranya ini. Kata Allah, jika ini masuk neraka berarti disebabkan komplain atau ketidakikhlasan temannya yang mukmin. Masa orang mukmin menyebabkan mukmin yang lain masuk neraka? Allah tidak ingin. Makanya di antara nikmatnya beragama itu ukhuwah, persaudaraan. Baik persaudaraan atas nama iman atau atas nama kebangsaan atau atas nama kemanusiaan. Akhirnya si yang ngutangi ini tadi, jangan dibahasakan kreditur, nanti kita kayak bangunnya yang ngutangin lah nanti. Ya bahasa gampangnya yang ngutangin, karena tidak semua orang ngutangnya sama bank. Sama Allah ditunjukkan satu surga yang luar biasa. Nanti tak baca teks Arabnya ya, supaya dapat berkahnya bahasa Arab. Terus saking mewahnya surga itu, si yang ngutangin tanya, ya Allah itu untuk nabi siapa? Karena semewah itu pasti untuk kelas nabi. Atau untuk wali siapa? Katanya, terus kata Allah, sabda Allah, untuk siapapun yang mampu membeli. Lalu siapa yang bisa membeli surga semewah itu? Kamu bisa. Terus, dengan apa ya Allah? Kamu mengampuni teman kamu itu. Kamu bebaskan dari utangnya. Nanti tak kasih surga itu. Terus, akhirnya sama Allah,
Kata orang itu, ya Allah saya bebaskan. Ya sudah kamu berdua masuk surga. Karena Allah tidak ingin ada kasus aneh. Dua orang mukmin ini kan bersaudara. Masa bersaudara kemudian yang satu menjadi penyebab masuknya neraka karena ini tidak mau Artinya kalau kita syawalan itu harus benar-benar mau memaafkan. Karena kalau tidak, Anda menjadi penyebab teman kamu masuk neraka. Jadi kita janganlah jadi orang mukmin yang menjadi problem bagi saudara kita. Jadi makanya saya itu berharap ada wali utang saya tidak bisa bayar karena ini masih dibela-belain Allah ini. Karena Allah nggak ikhlas kalau ada walinya masuk neraka. Jadi kalau ada wali utang kamu itu utangin saja, doain nggak bisa nyaur, no? Nggak bisa bayar. Nanti ini akan dibela-belain Allah di akhirat. Karena wali ini nggak pantas masuk neraka. Ya, jadi kalau ada wali utang kamu mau bayar sudah Anda tidak usah bayar, nanti di akhirat saja. Yang ribet kalau yang kamu utangin dia ahli neraka, kamu nagihnya disuruh masuk neraka. Nah itu ribet itu sudah utang dia ahli neraka. Ya tak baca teksnya supaya ini ada di kitab Ihya halaman 197 juz 2. Status hadisnya waqala sahihul isnad, kata Imam Hakim hadis ini sahihul isnad. Saya baca Arabnya nanti insyaallah sebagian ya supaya kelihatan teks aslinya di bab hukukul muslim. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun izdhika hatta badat sanaya. Nabi ketika santai-santai duduk tahu-tahu tertawa sampai gigi depannya itu kelihatan. Jadi tertawa sangat sampai gigi depannya kelihatan. Yang notabene beliau sering hanya senyum, kali ini tertawa betul sampai gigi depannya kelihatan. Faqala Umaru radhiyallahu anhu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi mal ladzi adhakaka. Apa yang bikin kau sampai tertawa seperti itu? Qala rajulani min ummati jasaya baina yaday rabbil izzah. Dua lelaki dari umatku sama-sama sungkeman nuntut keadilan di depan Allah. Jasaya itu sungkem, duduk bersimpuh itu kalau dalam bahasa Arab itu apa? Namanya jasiyah gitu. Faqala ahaduhuma ya rabbi khudli madlamati min hadza. Faqala wa rudda ala akhika madlamata. Qala ya rabbi lam yabqali min hasanati syai'un. Faqala wa ta'ala li talib kaifa tasna'u bi akhika wa lam yabqalahu min hasanati syai'un. Faqala ya rabbi falyahmil anni min auzari. Kalau kebaikannya dia tidak cukup, ya salah saya supaya dilimpahkan ke dia. Terus summa fadat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil buka. Nabi di tengah-tengah cerita itu nangis. Senangis-nangisnya karena habis senang lalu nangis karena ini kan kebaikannya sudah dikasihkan habis, cukup enggak cukup. Akhirnya kejelekan yang utangin ini diberikan. Makanya kalau kamu ingin masuk surga, utangi orang-orang soleh sebanyak-banyaknya. Dan doain nggak bisa apa? Nyawa. Tapi tak jamin orang soleh itu nggak suka utang. Karena hidupnya sederhana ini. Kayaknya saya tidak akan utang Mas Ilmi itu. Karena orang soleh itu hidupnya sederhana, pasti tidak butuh. Kalaupun utang paling ya untuk makan kan gampang nyaurnya apa? Terus kata Rasulullah, faqala inna dzalika la yaumun 'azimun yauma yahtadun nasu fihi ila yuhmala anhum min auzarihim. Terus fayaqulu wa ta'ala lil mutadzallim irfa' basarak. Coba kamu lihat yang di sana itu ada apa? Fanzur fil jinan, coba surga itu kamu lihat. Faqala ya rabbi ara madaina min fiddatin wa qusuran min dhahabin. Mukallalatan bil lu'lu'. Saya melihat surga yang begitu mewah, semuanya bertatahkan intan, semuanya materinya dari emas, bertatahkan intan. Lalu li ayyi nabiyyin hadza? Itu untuk nabi siapa? Terus awli ayyi siddiqin awli ayyi syahidin. Terus qala Allah hadza liman a'tas saman. Itu untuk siapa saja yang mampu beli. Qal ya rabbi wa may yamliku dzalik? Siapa mampu beli surga semewah itu? Kata Allah anta tamliku, kamu bisa. Qal bimadza ya rabbi, dengan apa? Qal bi afwika an akhika. Cukup kamu memaafkan saudara. Jadi kalau maafkan tidak pakai uang itu kurang seru. Yang seru itu punya teman utang 1 juta dimaafkan. Jadi memaafkan paling seru itu maafkan apa? Utang. Kalau maafkan sama-sama salah miso apa itu enteng. Jadi yang seru itu teman punya utang 1 juta kamu itu seru ini. Tapi nanti aja di akhirat nanti itu ada di akhirat. Ya nanti notanya di bawah kalau
Ya, di Afrika anakika. Jadi surga semewah itu maharnya atau harganya cukup memaafkan saudara kamu. Terus sekolah, ya Rabbi qad afautu anhu. Sudah Gusti, sudah sekarang saya maafkan. Fayaqulu wa ta'ala khud biyadi akhika fa'adkhilhul jannah. Ya sudah sekarang kamu berdua sama-sama masuk. Ya, karena ini orang soleh, enggak pantas masuk neraka. Yang punya utang ini enggak pantas masuk neraka. Nah, ini yang ribet kalau yang utang ya ahli neraka, yang utang ya ahli neraka. Ngapain debat utang? Wong kamu sudah ahli neraka. Hanya tanpa kasus utang pun sudah jatah. Nah, ini ribet kalau ketemu orang-orang yang jatahnya ada di surga. Tsumma sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha wa aslihu dzata bainikum fa innallaha ta'ala yuslihu bainal mu'minin yaumal qiyamah. Jadi di antara proyek besar Allah itu menjadikan orang mukmin itu bersaudara dan saling memaafkan. Itu sampai akhirat proyek itu masih dilakukan Allah. Maka ketika di dunia kayak sawalan ini usahakan saling memaafkan karena keinginan Allah sampai akhirat pun seorang mukmin itu saling memaafkan. Ya, jadi ini sebagai penghormatan saya pada teman-teman alumni UGM juga semua muhibbin, semua yang memanfaatkan ngaji ini bahwa kita harus berjiwa besar untuk saling memaafkan. Tak beda ono wong kafir 70 tahun, pegawaiane zina, mabuk, nyolong. 70 tahun kafir. Bariku 1 menit dipandu kiai nglafatno asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sora mukminan apa sora kafiran? Sora mukminan. Sak kalimat pisan 70 tahun dekne kafir. Terakhir nglafatno la ilaha illallah dihukumi mukmin. Kita mulai cilik mukmin tahlilan ya la ilaha illallah. Bar salat muni la ilaha illallah dihukumi kafir. Dia itu sholat, yang sholatnya itu tidak seperti sholat kamu. Dia lebih khusyuk. Dia puasanya lebih khusyuk timbang puasa kan. Tapi yakhruju min di'i hadza qaumun yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minad-din murukasahmi minar ramya. Tapi nanti turunan dia itu jadi orang-orang yang senengane maca Qur'an, senengane sholat, senengane puasa, tapi penggaweane ngadili wong Islam. Nah, mulane umat Kanjeng Nabi sampeyan swargane tetep dhuwur. Mergo nek entuk Lailatul Qadar niku, entuk Lailatul Qadar pokoke anggere poso ya entuk, pokoke anggere jamaah tarawih ya entuk. Ora usah bayangno golek srengenge sing ora panas. Wah, aneh-aneh. Wong Nabi dawuh ora ngono, pokoke anggere mangko Ramadan iman waktu saban entuk Lailatul Qadar. Cuma mate iku ana ngene lah, ora kudu roh. Kok mbok goleki. Dadi angger sego kuwi wis rasane sego, cuma alamate sego apik ku sing ngene. Ya wis angger kowe wis mangan ya wis kok goleki alamat. Goleki menane wong kadang kok lha apa golek Lailatul Qadar kok golek alamat. Lailatul Qadar iku goleki. Lailatul Qadar kok ana alamate tapi Allah ge alamate wis kliwat. Berarti kowe wis entuk golek alamat nek tepak ya roh nek ora ya wis apa-apa pokoke entuk. Lho ya alamate kan wis kliwat kan ning gone hadis iki. Alamate bengi Lailatul Qadar isuke iku matahari ora pati terik. Wis kliwat to, Bro. Wis kan wis kliwat kan? Lah nek misale kowe roh tapi ora entuk. Ya ada entuk ora roh kan? Aneh-aneh. Kulo mboten nate lho. Kulo sering takok ndang. Gus nate entuk Lailatul Qadar. Levelku ora takok ngene iku. Amatir ya. Lu ngalamatnya sekeliwat, lu nggak? Seneng hati sih alamatnya sekeliwat tor. Keliwat kan? Alamatnya bengi Lailatul Qadar isu sobi kataha srengenge ngene. Kan kau gunane wis. Jadi tidak maksudnya Nabi ngeten angger bengi Ramadan wong Islam sing traweh ora drengki ora macam-macam mau bikol bin Salim ya dianggap untuk Lailatul Qadar. Lane dawuh Sidina Utsman malah gampang meneh. Wong sing salat isya jamaah iku padha karo qiyam sewengi. Ora usah salat tahajud, ora usah witir, wong ngrisake jamaah wis padha karo iku aja. Tungale wong donga wong diutang akeh terus ning makom ning kuburan ngoten niku kan. Ning omah akeh wong nagih semua makom. Ya mau nak ning kene. Mergo ada kok sing nagih mesti. Dadi Allah ku pirsa, repote Allah ku pirsa, tenan ta ora iku. Mulane dawuhe pengerak dawuhe hadis iku imanan wahtisaban. Ihtisab orientasine ridane Allah. Lah nak cara ulama-ulama tasawuf, nak kowe iktikaf kok golek ayam nggih dari bojo, mulai wae. Adepi bojo nyabari ku luwih dhuwur timbang ganjarane iktikaf. Wong diamuk bojo gak tersinggung, gak ngamuk ngempet, iku Allah ridho pol. Dianggap wong kondang.
Dianggap wong kondang. Mergo iso wal kadhiminal ghaidha wal afina anin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaten gitu, terus jenengan ampun dadi khawarid. Artinya gini ya, orang membiarkan Quran itu macam-macam. Ada yang membiarkan secara kuliah, dibiarkan total, diabaikan. Bahkan tidak diyakini kalau itu kalamullah. Tidak diyakini sama sekali itu sebagai apa? Wahyu, sebagai apa? Kalamullah. Itu kafir, berarti kafir tulen, bener-bener kafir. Ada yang membiarkannya itu semi, agak iya, agak enggak. Ya iman tapi gak faham. Nak kepengen faham, ya ibu iman. Niku ruwet niku ruwet. Niku kata sangat. Dan itu ya muslim, tetap mukmin tapi dianggap fasik. Misalnya contoh gampang ya, contoh paling gampang. Niki kula waca gitu. Terus niki ben jenengan dak dadi khawarid. Kula waca Arabe mengke kula terangaken. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Terus napa? Bahwa Kanjeng Nabi ngeluh Quran itu dimbara wong kafir. Manane dimbara walam yu'minu bi. Fahadil ayatu waradat fil kuffar. Fahadil ayatu waradat fil kuffar al-mu'ridina 'anil Qur'an. Alladzina lam yu'minu bihi. La fi man hafidhahu minal mu'minin tsumma nasiyahu. Nggih kula waca. La fi man hafidhahu minal mu'minina tsumma nasiyahu. Teng qauluhu mahjurun. Wa in kana yu'atabu alaihi fil akhirah. Lima warada man ta'allamal Qur'ana wa alika mushafahu lam yata'ahadhu wa lam yanzur fihi jaa yaumal qiyamati muta'alliqan bi yaqulu ya rabbi abduka hadza ittakhadhani mahjurun. Ikdi baini wa bainah. Terus ngeten nggih. Dawuh Imam Shawi sebagai pensarah Jalalain, dan dawuh ini pasti benar. Saya pastikan benar karena saya berkali-kali baca di Bukhari dan saya ajarkan di sarang di mana-mana, saya ulang-ulang. Ayat ini bagaimanapun turun pada orang kafir yang i'rad meninggalkan Quran itu artinya tidak menganggap itu sebagai kalamullah nggih. Tidak menganggap itu sebagai napa? Kalamullah. Tapi kalau orang mukmin kayak kita-kita ini mukmin meninggalkan Quran dengan arti tidak mengamalkan, ya tidak mengamalkan. Itu mau fasik. Fasik wae ya ora sida kadang-kadang. Mergo taate luwih akeh. Nggih taate. Oke, misalnya ngeten contoh gampang. Wonten tiyang niku maniak perempuan. Nak zina ora gelem tapi nak ra ngegang ning perapatan delok wong ayu ngelu misalnya. Ya akeh wonten. Wong Islam mayoritas nggih ngoten niku. Kelakuane ngoten. Nah, itu kan dekne ngerti nak itu salah cara Quran. Mergo qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Orang mukmin iku nak iso meremno aja sampe delok wong wedok sing mboten mahram, mboten bojo. Wa yahfadzu furujahum, dan menjaga farjinya dari zina. Separuh sukses, misalnya gak zina sukses, tapi nak gak delok ora sukses. Lah itu nanti tepak-tepakan nak pangeran tepak nggih nyepuro, misalnya didelok wis sama Islame suwi wis jenggoten wis macam-macam, di sepuro. Apa meneh sing istedher melarat koyo rugen sepuro wis melarat iku kafaroh iki, melarate niku kafaroh. Macam-macam. Terus wonten tiyang alim. Biasanya dosa terbesar wong alim rawani nahi mungkar. Karena ndak punya nyali atau punya perhitungan khas wong alim. Lah itu nanti kena khitab laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qaulihimul itsma wa aqlihimus sihat. Mestinya orang-orang terpelajar itu harus mencegah kemungkaran. Nah, itu biasanya orang alim ndak punya nyali karena ndak punya otoritas. Misalnya kalau di Indonesia ndak berhak punya SK atau apa, bubarno doli. Gampang wali kota. Kiai hanya berteriak zina haram, doli haram, tapi kan gak di otoritas bubarno. Matok wali kotane gawe SK, nganggo pamong praja iso bubarno. Macam-macam. Riyen di Jakarta ada keramat tungkak sing iso bubarno Sutioso, teng doli sing iso bubarno wali kota sing sakniki wedok. Malah kopi DI ora king PKB. Misal, mboten niki kan ilmiah mawon rasa tersinggung biasa mawon. Mboten usah tersinggung. Itu wis ngoten niku wis sudah begitu. Tapi ulama mbok arani kalah.
kalah ambek wali kota sing wedok bubarodoli ki ya keliru. Taruh saja sama hitung saja. Orang yang ndak zina karena didikan ulama mulai sipir, mulai kelas TK, TPA itu jutaan. Taruh saja misalnya Mustafa di murid 20. Ada orang di murid 100. Orang yang dididik supaya anti zina oleh ulama itu hasilnya jutaan, mungkin puluhan juta. Dan mereka punya generasi berevolusi anti zina dan anti zina nganti mati. Itu juga nahi mungkar, karena maknanya nahi mungkar itu al-intiha anil mungkar. Pokoknya kejadiannya tidak jadi mungkar. Itu yang saya sesali dari orang-orang mubaligh. Mubaligh itu sering bilang nahi mungkar itu kayak bubarodoli. Tidak seperti itu saja. Setiap kemungkaran yang dihentikan itu namanya nahi mungkar. Karena maknanya nahi itu mencegah. Mencegah artinya tidak melakukan atau tidak terjadi. Dan itu ulama kontribusinya besar. Hampir semua pondok misalnya. Kalau nembe buka niki, kalau nate cerita tentang Pak Rum ya Pak Rumanto nih, kalau nate cerita, Mas Rum, sebagai pondok ura usah tenanan, pokoknya ngaji, sholat semadeg mulon, sebagai umumnya pondok, orang usah ngasih lo santri alim, nak tepak ya alim, rak tepak ya wes. Paling ndak kelebihannya pondok pesantren itu satu, misalnya kiai ini ra alim, atau rapati bener, ada kesepakatan mentabukan zina. Jadi kelebihannya pondok pesantren itu ada kesepakatan mentabukan zina, mentabukan nyolong, mentabukan melakukan sesuatu sing asusila. Sehingga kita punya konsensus dengan tradisi mondok, tradisi TPQ, TPA itu ada konsensus di mana barang buruk dihukumi. Kowe ora usah bayangno ideal, percontohan ideal, mau hafid yang nganti lanya, tak dilombakno menang, laris itu sudah usah begitu, tidak usah berlebihan begitu. Ini penting kalau aturaken. Jadi maling juga sama. Polisi nangkep maling berarti nahi mungkar karena malingnya tidak jadi maling. Tapi jutaan orang tidak maling, yang malah nggak pernah maling mergo didikane ulama. Polisi tak nangkep sing wis tau maling, ya nahi mungkare wis kadung tau maling. Bubaro ning doli wis kadung tau zina. Kalau ulama malah didik santri, didik umat mulai cilik. Dan banyak jutaan orang yang bahkan gak pernah zina karena didikannya ulama. Mulai sing nganggo karisma sampai sing meden-meden iso ben diris alat kelamine semacam-macam. Iku modele rugen sing iso nerangno. Sing iso nerangno wong tau zina wedok sok men dicupluk sikure. Iku bagiane rugen aku ora mentolo nerangno. Wis macam-macam lah oleh ngekei penjelasan. Nah itu kula baleni malih. Bahkan di antara akidah ahli sunnah. Ini rungokno tenan. Sampean boleh tidak cocok, tapi nek ora cocok keliru, neraka sampean. Iki nase pangeran. Intajtanibu kaba'iramatun hauna anhu nukaffir angkum sayiatikum. Wong sing sukses ngilangi dosa gedhe iku insyaallah dosa cilike disepuro. Misale kaya ruhin biasane perapatan delok wedok, ya ditulis mbek Allah, mripate ruhin dosa. Atine angen-angen tapi ora kasil ditulis terus pikiran. Ditulis. Tapi dekne sukses ninggalo zina. Pokoke aku nak delok gelem tapi nak zina ora ngarah. Itu iso wae ning akhirat di sepuro. Mergo barokahe ninggal dosa gedhe. Misale sampean guweting mbek tangga, penggaweane ngrasani iku dosa. Tapi iso di sepuro mergo gak nyantet, gak mateni. Jadi di semua segmen dosa kan ana kelas atas. Misale ra cocok nganti mateni kelas atas. Tapi nak ngrasani tok kelas ringan. Seneng wong wedok zina kelas berat. Tapi nak ndelok tok kelas ringan. Iku iso wae iso ben iku barokah ngeduwi sing gedhe, sing cilik di sepuro. Jika kamu jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, nukafir angkum sayiatikum. Wes wong zuwud-zuwud ora percaya lah piye wae iku dawuhe pangeran. Kowe kudu iman dan ini menguntungkan Mas. Kowe kudu iman. Paham nggih? Pokoke anggere kasil ngaduwi sing gedhe, sing cilik di sepuro. Tapi pertanyaannya jare Fathul Mu'in, masalah sing cilik iku terus wis kadung gedhe. Kan gak sido cilik. Akumulasine kan gede. Makanya Rasulullah pas nerangno wahyu iku sempat guyon ngene jare Nabi. Kowe roh gunung jare dawuhe Nabi. Nggih ngertos ya Rasulullah. Gunung gedene ngono iku kok butiran pasir cilik-cilik. Dadi sawae dosane roh cilik-cilik wis dadi butiran pasir sing wis dadi gunung. Lah iku mulane jare Fathul Mu'in nak nakrifi wong saleh iku sapa? Wong saleh iku wong sing taate luwih akeh timbang maksiate. Ora kok ora tau maksiat ora mungkin wong.
Cuma masalahnya akumulasi maksiat ini kan tinggi sekali. Maksiat misalnya, contoh gampang wong melarat lah, sing biasa ning perapatan, maksiat itu siji ndelok wong wedok maksiat, ngrasani wong sugih maksiat, engko hasud maksiat, tukarane mbek bojo maksiat. Wes pokoke terus, nah sing wong sugih maksiate iku ya padha, nah ndelok wong wedok iku padha, melarat sugih padha. Aneh masalah. Ndelok wong wedok sombong, nyepelekno wong, ngagul dunyane padha. Nah itu asal kowe iso ngilangi sing gedhe iku insyaallah ana kemungkinan besar sing cilik niku disebut. Tapi syaratnya kudu tetep cilik. Paham ya? Ya kene rungokno syaratnya kudu tetep cilik. Mergo gunung gedhene ngono iku kok akumulasi kumpulane butiran-butiran apa? Pasir. Masamu gunung apa? Watu sitok mboten ya pasir cilik-cilik niku. Ditumpuk sakmono ramene dadi napa? Gambar buaya, mbok gambar dinosaurus iku titik. Titik akumulasi dadi gambar napa? Dinosaurus. Dan masamu gambar gak kok titik sitok. Wis kayak gambar dinosaurus, gambar mobil tanker ya apa kapal tanker tetep kok titik sitok. Dititik terus wis dadi gambar budi. Mumpun buki kertas entam. Ana bercak-bercak putih sing ora dadi gambar. Nah, berarti akeh bercake kan? Nah, mulane takrif taat iku ora tau nglakoni dosa gedhe lan ora ndlurung ning dosa cilik. Itu disebut walam yusirru ala ma fa'al. Mboten napa? Mboten napa? Nah, orang seperti ini itu tidak bisa dikatakan kafir atau murtad. Hanya Khawarij secara goblok mengatakan orang ini menjadi keluar dari Islam. Mulane ahli sunnah giat ngepol wong Khawarij. Bahkan merangi wong Khawarij luwih apik timbang merangi wong mukmin. Timbang merangi wong kafir. Sama tak ceritani ini, mohon sampean kudu percaya bae kula. Saya pastikan kalau ini hadisnya sahih. Sayyidina Ali itu mau perang melawan orang kafir. Setelah beliau berangkat di Nahrawan ada orang-orang Khawarij, salatnya khusyuk ra karuan, posone khusyuk. Kalah Sayyidina Ali, khusyuk-khusyukan salat, khusyukan poso kalah. Tapi mereka itu Khawarij. Orang Khawarij ciri utamanya adalah mengkafirkan orang Islam yang melakukan dosa besar atau tidak bermadzhab kayak mereka. Akhirnya sampai istighlal. Istighlal menghalalkan orang Islam. Sayyidina Ali gak jadi perang ngelawan orang kafir tapi ngelawan tiang Khawarij. Terus aku apal tagnya di Sahih Bukhari di Muslim. Bagaimana mungkin saya merangi orang kafir yang bahayanya bagi kita itu musiman. Sementara saya meninggalkan orang Khawarij di antara kita. Di antara kita dan mereka mengkafirkan kita, membunuh kita. Artinya ngeten lho. Cara logikane ngeten. Misalnya kula musuhan mbek wong kafir. Misalnya taruh saja Singapura itu negara kafir misalnya. Kita harus musuh orang Islam karena orang Islam itu musuh kita. Apik wong kafir. Kodekne kafir musuh wong Islam. Dadi nak rapat ngono, kita serang umat Islam. Kita serang umat Islam. Kan iki apik. Darani kita iku Islam. Wong Khawarij kurang ajar tenan. Kita serang orang kafir. Iki apik Khawarij to. Berarti tidak apik kenapa Khawarij wong kafir iku cek lumayan wong kafir. Wong kafir nak rapat keputusane ayo nyerang orang Islam. Berarti darani kita iku cek Islam. Wong Khawarij musuhi kita ayo serang orang kafir. Kayak mangkel biasa rapate lho. Ya ngono kok ora iso paham. Lho mesti cara kula pengen rapate wong kafir, wong kafir itu seneng ndi? Lho seneng wong kafir jare Rukin. Perkarane rapate wong kafir jek ayo serang umat Islam. Rapate wong kafir ayo serang orang kafir. Apik wong kafir. Mulane ora ana critane ulama iku paling anti mbek wong Khawarij. Mergo ning hadis sahih ning Bukhari Muslim, sok ben umatku elek-eleke wong Khawarij yamrukuna minaddin muruqas sahmi minar ramiyah. Keluar kok agama Islam koyo keluare anak panah saka napa busur, gak balik blas. Kok jare Kanjeng Nabi umatku dintekno wong Khawarij. Lha wong kafir ka atas sing masuk Islam, perkarane tertarik mbek ajaran Islam. Wong Khawarij gak mungkin tertarik mbek kiai, mung dihukumi kafir kiai niku. Kok tertarik piye? Wis uring-uringan tok. Kiai dia wis dihukumi. Kowe salat wis sopan. Kono ora tertarik. Salate wong kafir. Kuwajo.
Mulane Imam Syafi'i tak anggap wong alim tenan. Ndekne anggere ana ayat kok digo ngritik wong Islam gak trimo. Oke, wong hafal Quran lali dikritik pangeran, tapi tetep ora mlebu ayat iki. Maksudnya Imam Syafi'i dawuh, oke wong hafal Quran lali iku dikritik pangeran, tapi tetep gak mlebu ayat iki. Jadi paham ya, malane sampean kudu musuh ben seru, urip iku ben apa seru. Tapi ya gak usah musuhan ambek wong Islam. Nak musuhan ya sing ringan-ringan, selain nenengan mbek bojo, rasa-rasanan mbek tangga, terus pokoke aja nyantet, aja mateni, paham nggih. Ora cocok iku ya pokoke ngrasani nggih kelompok lah, nggih geng kecewa misalnya. Ya misalnya pengurus masjid terdepak anu nggih kelompok anti takmir saiki. Engko ndekne sing munggah iku gentenan ngrasani wis ngono nggih kegiatan nggih geng, napa? Geng ngrasani. Nah, cara kula bagus itu, penting rasa dihalalno wong barang haram, nggih ngrasani iku barang haram tapi rasa daripada jadi udun wis ben ngrasani wae. Sementing mboten mateni. Disebut napa intas dan ibu kabaira matun hauna anhu nukafir angkum sayatikum. Kowe nak berhasil ngilangi dosa gedhe, insyaallah sing cilik di sepuro. Mulane akidah ahli sunnah. Senajan to wong ora istighfar ora tobat, tapi nak ngudoi dosa gedhe ku sing cilik diilangi. Wa bistina bin lil kabair tufaru saghairu wa jaludu yukafiru. Wong nak berhasil ngilangi dosa gedhe iku sing cilik mbek Allah napa diilangi. Tapi mau syaratnya sing cilik tetep cilik iku eling-eling sing catatane sing cilik. Lah iya to kan misale ngrasani 10 dina pisan kan sithik. Nak 10 dina konsisten nggih kelompok kan akeh. Ojo kok terus cilik terus gak mungkin kan akumulasinya tetap jadi napa? Besar. Wong beras sak karung kok butiran-butiran cilik. Nah, ini penting kalau peringatakan. Nah, ulama itu harus ngomong gitu terus. Mulane Imam Bukhari dalam juz sekawan termasuk babu kita lil khawarid, ya babu kita lil khawarid. Itu beliau pertama mengutip dawuh Ibnu Umar ngendikane Sidina Umar wa kana yarahum syirara khalqillah. Ini dawuh Imam Bukhari. Ibnu Umar berpendapat elek-eleke makhluke pangeran khawarid. Alasannya kenapa mereka? Kalau apal persis teke teng Bukhari. Intolaku ila ayatin nazarat fil kufar faja'aluha alal mu'minin. Orang khawarij itu senengane golek-golek Quran. Sebetulnya ayat itu turun kanggo ngritik wong kafir, faja'aluha alal mu'minin, tapi ayat itu kemudian dipakai untuk mengadili orang Islam. Ya taruh saja sing masyhur gini, kita ini kalau ada orang maling kan di penjara. Maling itu di penjara. Orang zina juga di penjara misalnya, orang pembunuh di penjara. Ngoten niku terus dihukumi wong kafir alasane ini pakai hukum liyane hukum Allah wa lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Orang yang pakai hukum liyane Allah dianggap kafir. Hukumnya Allah itu potong tangan bukan di penjara. Padahal kita ini tidak pernah mengatakan kalau penjara itu hukumnya Allah kan tidak mengatakan. Cuma kita tidak punya otoritas. Memang maling itu ora kita ketok tangane, tapi kita tidak pernah mengatakan kalau penjara itu lebih baik ketimbang dipotong tangan. Dan kita tidak pernah bilang kalau hukumnya Allah itu enggak efektif, enggak manusiawi, tidak pernah bilang gitu. Cuma kita hidup di negara yang enggak motong tangan. Ya kita bilang pira-pira malingnya ra dikasih Nobel. Wis ngono tok. Tapi jangan pernah mengatakan penjara itu lebih manusiawi ketimbang motong tangan. Nah, itu kafir tenan karena kamu keputusan manusia kamu anggap lebih baik ketimbang keputusan Tuhan. Wis mau ngomong kita tidak berdaya untuk mengimplementasikan potong nopo tangan. Mulane ada orang ini cerita nggih tenggene kitab Hayatus Sahabah, ada orang Mesir dia sok suci protes tenggene Amr bin As bahwa Anda mimpin pertama kali gubernur Mesir itu Amr bin As. Makanya masjid tertua di Mesir ini masjid nopo Amr bin As. Itu dulu kan termasuk wilayah gubernuran Umar. Umar mimpin dari Madinah, Mesir dulu provinsi. Wong nak darani kene Al-Qibti napa? Al-Qibti, mulane Maria Al-Qibtiyah. Wong sakniki darane Egypt maknane apa Qibti. Aniku seorang yang sok suci itu bilang ke Amr bin As, kamu itu tidak melakukan perintah Quran. Dilaporan ning Umar, akhirnya dua orang ini datang ke Sayyidina Umar. Datang ke Umar bahwa pemerintahan Amr bin As itu tidak melakukan hukum-hukumnya Allah. Sama Umar ditanya, apa kamu baca Quran min awali hatta akhirih? Apa kamu baca Quran dari awal sampai akhir? Ya baca, ya Amirul Mukminin saya baca. Apa semua yang ada di Quran sudah pernah Anda lakukan? Ya sebagian tidak saya lakukan. Kenapa Anda nuntut orang lain melakukan semua, kamu sendiri tidak, sebagian tidak kamu lakukan?
Lho enggak to. Ya misalnya kados ruhin ngeten iki perintah haji dekne Gus mutune Gusti nek bangsa kaji barat mboten derek-derek ngono. Wong melarat tuh paling melanggar perintah pangeran, kaji ora, zakat ora ayo misalnya. Padahal yo kaji perintah pangeran, zakat perintah pangeran. Lah kowe ora iso bantah kula ngeten. Wong nak kaji kan manis tato ailai sabila, lah zakat ora ono manis tato ailai hasabila. Zakat ono aturan wa atu zakat manis tato ilaiha sabila. Ora ono pokoke zakat itu tanpa syarat. Nak kaji ta ono syarat. Akeh jihad ngalahno wong kafir, wong larat ra iso nglakoni. Apa meneh wa aidulahum mastata'tum min quwwati wa mir ribatil khaili turhibuna bihi aduwallah. Wong Islam kudu kuat. Saking kuwate nganti menggentarkan musuhe pangeran ayo. Wong melarat sing kukar-kukur iso nggetaro musuhe pangeran. Ora iso. Ayo. Mulane bener Kanjeng Nabi, Abu Bakar ku api-api sahabat, tapi ada sesuatu yang enggak bisa dilakukan Abu Bakar. Ora pati medeni wong kafir. Abu Bakar wong sopan. Mulane Kanjeng Nabi Abu Bakar Islam yo seneng, tapi cek rong lega Nabi. Angger Nabi mlampah-mlampah ning pasar Uqad, iku ana tukang geng. Umar niku tukang geng pasar Uqad. Jadi dekne kuwi sakne mangan untuk hadiah anak gelut menang terus untuk napa hadiah. Menangan nak gelut. Wae dekne senengane nantang gelut tak menang kudu untuk Nobel untuk hadiah. Iku Kanjeng Nabi mikir, muga sing Islam iki no enak. Islam butuh preman kunane kuno. Mulane ngalim-ngalim ku nak di santri preman rodok seneng. Karane iku nak di Islami Mustafa barang ora pati diwedeni wong kafir. Tapi nak sing seneng kiai preman wedi wong kafir, wah ngadepi preman musuhi iki. Mulane kunane kuno anggere wong alim mesti disenengi preman, kira ora usah kaget. Akhirnya donga Nabi, Allahumma aizzal Islam bi Umar, muga-muga Islam iki mulya mergo Umar. Artinya gini, ada sesuatu yang Abu Bakar pun tidak bisa melakukan kebutuhan Islam. Ngoten paham? Ada sesuatu yang sekaliber Abu Bakar pun tidak bisa melakukan kebutuhan Islam, termasuk ngadepi preman. Nah, buktinya tenan Abu Bakar ketika Islam nggih wong kafir biasa ae. Tetap nyiksa Bilal, nyiksa macam-macam. Barang dongane Nabi didongakno Nabi nek mboten lepat itu dinten Kamis. Sing ngrungokno niku Abdul bin Mas'ud sempat pireng terus Nabi ndonga. Ketemu Umar, marhaban bika ya Umar. Muga-muga kowe bejo Umar, aku krungu Rasulullah ndongakno kowe. Pas iku Umar cek preman, Umar ora pati bams kok mlaku ngoten ten. Wah tenan dekne akhire Islam. Apa yang dilakukan Umar Islam pertama? Nabi masih sembunyi-sembunyi di rumahnya Zaid bin Arqam. Omai Arqam lah, Banil Arqam. Nah, pertama Umar Islam harus protes, ya Rasulullah, kita ini orang benar kok sembunyi-sembunyi, yang batil saja berani muncul kok yang benar kok sembunyi-sembunyi. Ya Umar, saya menakutkan kamu, tidak usah takut ya Rasulullah, saya ini Umar. Tenan. Kanjeng Nabi teng daleme Zaid bin Arqam mbek Abu Bakar mbek Sayyid Hamzah timbarno mbek Umar tinggal metu. Marani Abu Jahal pertama, ditotok omah. Ya Abu Jahalin, kamu tahu berita hari ini? Tak tahu. Saya Umar sudah masuk Islam. Kira macam-macam mbek Rasulullah. Cok. Wes marani Abu Lahab. Marani kabeh. Iku gentenan wong kafir sing delik. Paham? Loh, dadi artinya gini, kowe nek Islam terima khusuk ke Mustafa untuk memenuhi kebutuhan Islam. Tapi kok preman yo ora memenuhi kebutuhan Islam, mulang wudu, mulang carane ngilangin. Preman ra iso. Yus ngono artinya wong saleh sundul langit itu ada kebutuhan Islam yang enggak dipenuhi. Kok kowe maksa wong liya memenuhi. Itu tadi misalnya kowe ulama. Misalnya saya ulama. Paling iso ndarani zina kowe elek tinggalkan. Tapi nak wali kota Surabaya iso gawe SK bubarodoli. Ada sesuatu yang enggak bisa dilakukan ulama, malah pejabat. Iso wong roh kabeh sing barodoli iku wali kota sinten Risma nggih. Nah, yang membubaro keramat tungkak riyen zaman Sutioso. Keramat tungkak dibubaro nganggo SK gubernur dadi Islamic Center. Kiai ra iso. Pengajian mau kaya ruhin cerita wong zina ben dicu bersih ngono-ngono tok. Ora iso ruhin ya SK. SK tanda tangane ruhin. Doli apa? Bar. Dianggap pengedan sing tafsir percaya sapa? Lah iki cerita lah. Wong ninggal Al-Qur'an iku ana sing gak peduli blas nganggep Qur'an gak wahyu iku wong kafir. Nah wong Islam senajan to ninggal Al-Qur'an iku ndekne iman cuma ra iso
Nglakoni. Lah iku ora nganti mlebu ayat iki dawuh Imam Sawi wis ta wong Islam saelek-eleke ora mlebu ayat iki. Senajan to yu atabu fil akhirah mergo melakukan kesalahan. Lah klirune wong Khawarij tiap ana ayat ngritik wong kafir karena lafate man itu siapa saja dilebokno wong Islam. Akhire wong Islam dihukumi kafir. Mulane elek-eleke wong Khawarij dawuh Kanjeng Nabi hum syarrul khalqi wal khaliqah. Cuma Nabi mboten menangi tiyang Khawarij. Mulane kula nganti mati ya akan ngomong ini terus. Mulane bapak ana santri khusuk mangkali ra karuan. Jare bapak kula nu di guru kali, bapak mbek Mbah Mun. Mbah Mun ambek santri khusuk yo gudeng. Jo khusuk-khusuk jong Khawarij ngono. Perkara anggere wong khusuk mesti semangate ngadili wong liya. Wong mondok ora tau utang iku gedenge pol mbek wong utang. Wong mondok kok amen salate ora tau kodok mbek wong kodok gedenge ra karuan. Padahal jare santri sing kodok nglakoni ilmune jare. Jare nglakoni napa? Ilmu, mempraktekno ilmu aja. Ya mempraktekno ilmu. Sama tak dudono kasus-kasus Khawarij ya. Iku mau satu dawuh Sidina Ali, nek ana wong kafir rapat, ape merangi wong Islam iku dalam rapat itu diulang-ulang kita harus merangi umat Islam. Tapi wong Khawarij ning rapat kita menangi tauhid, menangi wong kafir. Aja apik wong kafir. Dan banyak orang kafir masuk napa? Islam. Tak warai iki sampean supaya ora dadi Khawarij ngeten tak warai. Wong Khawarij itu ukunane iku nomor nenten. Cuma riyen mboten dados komunitas. Iki kula waca iki mboten dadi komunitas. Dadi kula critani iki asal usule Nabi ngomentari Khawarij. Nabi setelah perang Hunain, perang paling bersejarah mergo wis Nabi wis kondang, wis hebat lah, wis kuat sekali. Dalam hanya satu kali ini Nabi perang jumlahnya luwih akeh timbang wong kafir. Biasanya kan kayak perang Badar Nabi 313 wong kafir 1000. Nggih ahli Badrin pinten 313 wong kafir 1000. Uhud Nabi 1000 wong kafir 3000. Jadi selalu jumlahnya itu banyak orang nopo kafir. Perang Hunain ku aneh, wong Islam luwih akeh timbang wong kafir, malah kalah. Jadi pangeran nabi kekasih iku salah sithik wis salah. Perkarane wong Islam ketika jumlahe akeh timbang wong kafir dari wong Islam lan nuhlabal yauma minkillah. Saiki aku ora bakal kalah mergo jumlahe sithik. Mergo jumlahe 10.000 wong kafire mau 3.000. Pokoke akeh wong Islam. Akhirnya Allah malah ngritik wa yauma hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'au wa daqas 'alaikumul ardu bima rahubat summa wallaitum mudbirin. Wong Islam malah kalah. Tapi bareng kalah ujug-ujug Allah diparingi menang. Wong Islam diparingi menang. Lan kula nu nate debat mbek seorang kiai. Gus kula tak tangkel jenengan. Kena apa perang Uhud wong Islam kalah. Aku tak muni tak jawab cangkem kula ya elek. Jarine sih mergo melanggar perintah Nabi ning dhuwur gunung. Mulane diparingi kalah. Lah kok akhirnya menang, Gus? Ya jarine ya Islam ya menang. Perang Uhud ya ngono. Pokoke jarine ngono ya ngono. Iki hukum kok muni jarine. Lah kok jare-jarine ya. Maksud kula ngeten nggih. Kita ini tidak pernah tahu sing dikersakno Allah piye ora pernah tahu, tapi kita membaca. Membaca begini. Allah nyalano wong Islam ning perang Uhud mergo ora nurut Kanjeng Nabi. Sepakat nggih? Sepakat. Mohon jelas. Tapi akhirnya wong sing mlayu ke perang Uhud disepuro kabeh mbek pangeran. Ya dadi mati syahid. Sekarang sampean darani kapundhute wong ning Uhud itu syahid napa sangit? Syahid. Dihukumi syahid itu dianggap bener apa salah? Bener. Kiai ini tangklep. Lho Gus wong karuan melanggar perintah Nabi kok dianggap bener. Oh iya salah wong melanggar Nabi. Kowe iku Khawarij temen. Nek ora tobat tak kandakno Nabi kowe iku Khawarij temen. Wong kowe ora kenal Nabi ya mending. Kok saged Gus? Sak salah-salahe wong Islam ku mau melayu ora anut panduane Nabi. Wong kafir luwih salah iku kafire iku. Kok lucu kowe iso nyalahno wong Islam kok ora iso nyalahno wong kafir. Mulane akhirnya diparingi menang. Salah-salah wong Islam iku ya mau melayu ke gunung ora sesuai perintah Nabi. Lah wong kafir salah ya apa? Kafire iku. Mulane perang Hunain wong Islam disalahno pangeran mergo ujub jumlahe akeh. Akhirnya diparingi menang piye wae salah-salah wong Islam cek salah. Wong kafir. Paham ya? Paham ya maksudnya? Mulane kejo terjebak. Lah kenapa wong Khawarij kok luwih salah meneh wong apa wae cek darane Islam kok dene darani.
Mulane dawuh Ibnu Umar ketika ketemu Khawarij ini tak ceritani cerita-cerita Khawarij ini sing teng Bukhari kula mboten pakai kitab yang ndak sahih. Ning gone Ibnu Umar tuh pernah santai teng pinggire Ka'bah. Niku wonten tiyang Khawarij datang. Takok. Wonge alim Khawarij saged ngaji. Ya Ibnu Umar, saya ini mau tanya 3 hal. Harus kamu jawab jujur. Apakah Utsman itu ikut perang Badar? Tidak aja. Tidak aja. Wah, berarti dia munafik, nabine perang kok ora melok napa? Perang. Terus apakah dia lari pas perang Uhud? Ya, dia termasuk orang yang ikut lari. Wah, berarti wong ora bener. Wong mlayu kok perang itu dosa napa? Gede. Terus pertanyaan ketiga, gimana pas perang Hunain? Apa do melok mlayu? Yo. Bareng wonge Khawarij ape mire jare Umar. Ya Ahmad, ayo Ahmad wis bintu sing buanget. Ahmad, bintu rene. Bintu sing sandure bintu itu wong Arab nak terang Ahmad. Perang Badar iku tak kandhani. Utsman ku mantune Kanjeng Nabi, duwe garwa jenenge Ruqayyah iku lara. Utsman ape melok ora oleh mergo kon ngrawat garwane. Sing gak liya adalah putrine Kanjeng Nabi. Dadi sing ora mulai perang Kanjeng Nabi aja hukume munafik ora melok apa? Perang. Arti blok e. Mampun. Mulane pas perang Badar menang Utsman dikei saham Nabi, wong dikei saham berarti dianggap melok. Ora kok tahalluf koyo munafik. Lah soal Utsman maju ning perang Uhud iku ora Utsman tok, meh kabeh. Lah iku pangeran wis ngumumno ning Quran di sepuro. Paham nggih? Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an innamastazallahum syaitanu bi ba'di ma kaswalaqat afawawan. Wong sing mlayu ning perang Uhud ku piye wae ana salahe, tapi Allah wis nyepuro. Walaqat tuh redaksi ning Quran lam iku lit taukid, ya lit taukid. Allah wis bener-bener. Wong Allah wis ngumumno ning Quran di sepuro kok kowe gak nyepuro. Iku wong Khawarij dadi pangeran sing ngumumno di sepuro wae dekne karepe ora trimo. Wong eleke kok ngono. Wong kok eleke ngono niku wong Khawarij. Nah, kenapa orang Khawarij begitu? Ya pancen uteke wis sae. Kanjeng Nabi zaman Sugeng niku menangi tiyang Khawarij tapi mboten dereng komunitas. Nabi niku kan ya nabi nggih, nabi ku denubuah. Ane nak ulama kok gak dinubuah ya rapati warasatul anbiya. Ulama iku duwe nubuah. Kewarise nabi ku ulama. Sing waras maksudnya sing waras. Ngeten dados perang Hunain pokoke walhasil akhirnya menang. Ki wau logikane sak keliru-kelirune wong Islam ku cek keliru wong kafir ya karena kekafirannya itu. Menang. Dan nabi ku lucu. Mirbas bangunan Aqra bin Habis, terus golongane Mirdas, golongane Sufyan sinten beberapa orang kafir. Kalau apal jenenge sampean ra perlu ngapal malah bingung. Pokoke wong kafir-kafir anyaran niku masuk Islam. Masuk Islam mbek Nabi dikei 100 unta. Iso mbok bayangno betapa banyaknya 100 unta. Ghanimah dikasih ghanimah 100 unta. Sahabat Ansor yang bela-belain Nabi mulai diboyong ke Mekah, teng Yasrib, teng Madinah, ora dikei apa-apa. Ya Nabi ya gitu santai saja. Angger wong Islam anyaran-anyaran dikei akeh. Sing Islam sing kuawak-kawak, sing wis permanen dimbaro kene. Padahal ya kere, mereka ya kere sing Islam. Akhire faja'a rajulun sasiru ra'si wa iral anan kasalihya. Ana wong teko mripate cekung. Jenggote iku ya tebel, ora kok terus jenggoten nggih mboten temen terano kasulihya. Mendeliki Kanjeng Nabi muni ikdil ya Muhammad. Mat iku sing adil. Mergo dekne rantuk bagian, wong-wong sing bener ya rantuk bagian. Nah Nabi kadang yang metu aneh, sing bener ra dibagi, sing Islam anyar rapati bener dibagi ya. Mergo niki nubuwah. Ya jawab Nabi ya santai. Fama ya'dilu idza lam akun adil. Ayak manuni ala ahlil ardi wala ta'mun. Ayak manuni man fis sama wala ta'manuni. Nah aku ra adil ning donya sing adil sapa? Mosok langite percaya aku kowe ora percaya. Nabi masih rileks, masih ngendikan masih rileks. Jadi aku iki wa ana aminu man fis sama. Wong ning langit percaya aku. Kok kowe ora percaya aku? Tapi kowe bagiku gak roto. Nabi cek sempat memberi penjelasan.
wong-wong iku Islame anyaran, nak ra tak servis dadi kafir. Ata'allafuhum alal Islam. Lan disebut wal muallafati qulubuh. Tapi nak golongane Umar, Utsman, golongane sahabat Ansor iku akiluhum ila qulubihim. Pokok imane pas rono atine, dekne iman mbek aku ora krana untuk servis, wis pancen iman dadi ra perlu tak servis. Orang itu terus mire, kecewa karena enggak direspon Kanjeng Nabi. Umar matur, ya Rasulullah, izini saya membunuh orang itu. Wong kok nganggep Nabi mboten apa adil. Umar wis pokoke pikirane ku mateni, hobi. Tapi apa komentarnya Nabi? Jangan ya Umar, dia itu sholat, yang sholatnya itu tidak seperti sholat kamu. Dia lebih khusyuk. Dia puasanya lebih khusyuk timbang puasa kamu. Tapi yakhruju min di'i hadza qaumun yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minad-din murukasahmi minar ramya. Tapi nanti turunan dia itu jadi orang-orang yang senengane maca Qur'an, senengane sholat, senengane puasa, tapi penggaweane ngadili wong Islam. Sebagian Nabi, sebagian riwayat nyebut yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal awsan. Nak ambek wong Islam semangat merangi, tapi nak ambek wong kafir dingin-dingin saja. Padahal wong kafir dia kesalahan permanen kafir. Nanti kalau jeeling ada seorang kiai niku guwuti ngepol mbek Gus Dur. Guwuti ngepol. Ngrasani ning kiai alim dirasani meh kalih jam. Iki ini sing alim mentel mau. Terakhir dawuh ngaten sing kiai alim. Jenengan nate ngrasani pendeta ngantos kalih jam. Boten nate yai. Astagfirullah. Jenengan ngrasani kiai pinter, ngrasani pendeta boten pinter. Jadi kita ini sering begitu, ngrasani padha Islami, padha dulure wis semangate ra karuan. Tapi nek ngrasani wong liya boten napa? Semangat. Berarti itu ciri utama Khawarij. Yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal awsan. Lan ulama zaman akhir kak niku do mendel. Mendel artinya ya mendel mau guyon. Kados bapak riyen serane iki guyon. Karena kita ini sudah tidak mungkin menganalisis kowe nuduh wong liya Khawarij jangan-jangan ke Khawarij dhewe. Tapi kowe nganggep wong kafir musuh besar ra mesti. Orang mestinya tadi rapatnya orang kafir itu masih ayo bunuh orang Islam, ayo merangi umat Islam, masih ngukumi kita. Islam. Kita yang dalam internal Islam kita dihukumi orang Islam. Lalu ini runtuh semua. Mulai Dawe Ibnu Umar kena nuruti wong Khawarij, Dawe Nabi runtuh kabeh. Sampeyan saiki tak bedhek ya ana wong kafir 70 tahun, penggaweane zina, mabuk, nyolong. 70 tahun kafir. Bariku 1 menit dipandu kiai nglafatno asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sora mukminan apa sora kafiran? Sora mukminan. Sak kalimat pisan 70 tahun dekne kafir, terakhir nglafatno la ilaha illallah dihukumi mukmin. Kita mulai cilik mukmin tahlilan ya la ilaha illallah. Bar salat muni la ilaha illallah dihukumi kafir. Berarti kalimat iki ora ana gunane kan cara Khawarij. Kalimat sing cara Rasulullah, cara ijma' ulama sak donya dadekno wong kafir dadi Islam, saiki kalimat iki dilafadzno Islam bolak-balik sing lafadzno dihukumi. Lha kok kuwalik-walik ngono iku piye asal usule iku? Lho ya saiki sampean logika to nganggo akal paham iki. Ana wong kafir 80 tahun. Dadine masuk Islam mergo nglafadzno apa? La ilaha illallah. Islam mulai cilik bar salat yo muni la ilaha illallah kok sithik-sithik la ilaha dihukumi. Lha terus gunane la ilaha illallah iku apa kanggo Islam? Gak ono gunane kan di depan wong Khawarij. Mulane runtuh kabeh dawuhe Nabi kan nuruti wong Khawarij, dawuhe Nabi ku runtuh. Ya runtuh kabeh kan? Mau krana kecewa. Ibnu Umar itu dijak merangi Hajjat. Riyen Ibnu Umar menangi sinten Hajjat. Yusuf bin Hajjat. Napa Hajjat bin Yusuf iki? Dadi Hajjat bin Yusuf niku terus kalau baleni malih Ibnu Umar itu menangi rungokno nggih ben sampean ngerti betapa Khawarij itu bahaya. Ibnu Umar kan zaman Nabi wafat itu sekitar umur 18 tahun. Pokoknya pas perang Uhud itu, pas perang Badar itu dekne umur 14 tahun. Kira usah mikir ngono, tapi tak dudono ben sampean ngerti betapa detailnya ulama, ora mbok antem kromo koyo kowe.
Ibnu Umar niku pas pamit badhe derek perang Badar itu umur 14 tahun. Ambek Nabi mboten pareng mergo balik. Pas perang Uhud sudah boleh ikut karena sudah 15 tahun lebih. Berarti kalau Nabi wafat itu beliau sekitar kisaran umur 18-19 tahun. Makanya beliau itu menangi Kanjeng Nabi detail, tapi yo menangi fitnah detail. Walhasil beliau itu hidup, Abu Bakar khalifah 4 tahun menangi, Abai dadi khalifah pinten 12 tahun nggih menangi, Utsman menangi, Ali menangi. Terus kepemimpinan Abdullah bin Zubair menangi. Jadi walhasil ketika Sayyidina Ali kalah secara politik, dinasti Islam pindah teng Syria, dipimpin Muawiyah, dipimpin sinten? Muawiyah. Jadi kalau Ali cerita Muawiyah di andalan panglima jenenge Hajjaj bin Yusuf. Lah Abdullah bin Zubair ponakane Aisyah. Di Abdullah bin Zubair ku abahe iku minal asra al-mubasysyirina bil jannah. Ini Zubair bin Awam. Nggih abahe sinten? Zubair bin Awam. Ben sampean ro sejarah ben ra dadi khawarid. Ibuke Abdullah bin Zubair ku Asma binti Abi Bakar. Sinten? Asma binti Abi Bakar. Berarti Abdullah bin Zubair ponakane sinten? Aisyah. Mergo ibuke dekne iku Mbak Yune sinten? Aisyah. Abahe minal asra al-mubasysyirina bil Jannah. Zubair bin sinten Awam. Abdullah bin Zubair gak seneng ambek Yazid, ambek Muawiyah. Mulane dekne mau beat. Walhasil dekne memproklamirkan diri sebagai gubernur Mekah. Ya sudah. Akhirnya walhasil direvolusi, digugat macam-macam karena dia enggak mau tunduk mbek Muawiyah. Walhasil dipateni mbek panglima jenenge Hajjaj bin Yusuf. Pas dekne salat ngarepe Ka'bah dimanjanik semacam rudal cara sakniki manjanik ku bola-bola besar sing dilemparno ketepil riyen manjanik wae pacaran. Niku walhasil beliau dipanah kapundhut pas ning ngarepe napa? Ka'bah. Lane elek-elek wong Hajjaj wong Arab nak darani, raimu koyo Hajjaj iku elek-elek wong. Mergo wong kafir ra wani mateni wong ning ngarepe Ka'bah. Hajjaj wani mateni wong ning ngarepe napa? Ka'bah. Lane elek-elek wong ku cara napa? Hajjaj. Ewa semanten Ibnu Umar. Ibnu Umar diprovokasi sama orang-orang. Hal la tubayi. Mbok yo kowe iku melok biat, cek melok Abdul bin Zubair apa melok Muawiyah tapi sing jelas. Nek ora ngono kita angkat senjata. Jawab Ibnu Umar coba. Ora aja. Lho iki dawuhe pangeran wong kudu wajib jihad. Wajib itu fillah haqq jihadi. Jadi Ibnu Umar maknane jihad kowe ora aku timbang kowe. Didalili meneh waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Wong kudu perang nganti fitnah iku ilang. Iya aku maknane fitnah luwih roh timbang kowe. Pokoke tiap wong ngomong karet ngomong maknane fitnah luwih roh timbang kowe. Suwe-suwe Ibnu Umar terus memberi penjelasan. Dhisik aku iku Islam mek Kanjeng Nabi, mek abahku, mek kanca-kanca sahabat. Iku fakana rajul yuftanu fi dini. Dhisik jenenge fitnah iku ya wong gara-gara Islam disiksa, gara-gara iman disiksa. Saiki ora. Laisa kakitalikum alal mulki kowe saiki disiksa mergo beda pemerintahan, beda kekuasaan. Aku ora kepengin melegitimasi perang sing krana napa? Kekuasaan. Nah, tapi itu tadi, semua ayat yang tentang orang itu jihad dilebokno termasuk jihad ngadepi kaum buhot. Padahal buhot niku mboten nganti kados tiyang napa kafir. Lah mulane pentingnya ngaji be ulama ben sampean ngerti. Saelek-eleke wong Islam iku ijek entuk servis ka pangeran angger ngeduwi dosa gedhe sing cilik di sepuro. Nek wae nak liyane syirik ijek mungkin di sepuro. Inna wa la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Rampun penak. Ijek misale ra di sepuro ning donya ijek ana kemungkinan di sepuro ning akhirat. Lewat syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ampun ijek enak. Mergo dawuhe Nabi ning hadis sahih mangqala la ilaha illallah mukhlishon biha qalbu dakhalal jannah. Angger ikhlas sok ben mlebu swarga. Dadi mbok ning neraka atusan taun tetep sok ben mlebu swarga. Saiki wong sing lafadzno la ilaha illallah berkali-kali mungkin ribuan kali dihukumi. Dene saiki mbok angen-angen wong kafir dhewe menjadi Islam lafadzno la ilaha illallah sing lafadzno iku atusan kali dihukumi. Lalu kalimat ini gunanya apa? Ndak saya ngaji ini ben sampean yakin, nak sampean meyakini dulur-dulur Islam ra kafir keyakinan sing bener. Nak kowe diteror be ayat-ayat tertentu, ayat-ayat iku nazalat alal kuffar. Paham ya? Nazalat alal kuffar. Lane dawuh Imam Sawi,
Ayat iki piye wae turun ning gone wong kafir. Soal wong Islam dikritik Allah ya dikritik. Wong pancen salah. Tapi orang nganti dikritik mergo ora napa Jadi dikritik wonten kalih ngeten sampean tak terangno ben dadi wong ahli usul fikih. Salah iku ana loro. Ana salah iku sing kuliah. Salah kuliah ngene, keluar dari ring. Ya keluar dari napa? Ring. Iku salah kuliah. Misalnya wong kafir itu kan keluar dari Islam. Itu salah kuliah. Mlebu ringe Kanjeng Nabi wae ora. Ana salah dalam ring. Lah salah dalam ring itu salah sing disenengi pangeran. Oh seneng banget pangeran. Bahkan kesalahan ini sok mben, iku dadekno wong-wong soleh mulai cilik ra tau maksiat udah gedun. Lho nggih. Mergo sok mben niku, lho niki sing dawuh ulama, sok mben salah-salah model ngene iki faulaika yubaddilu wa sayyiatihim hasanat. Sayyiae sok ben digenti hasanat. Mulane jare Abdul bin Mas'ud, sampai sok ben sing ra tau salah iku getun kok ra tau salah perkarane duplikat sayyi'ae ora dadi napa? Hasanah. Faulai kayubadilu wa sayyi'atihim hasanah. Kula nyontokno teng ngaji niki bolak-balik. Misale ngeten nggih. Nggih contoh gampang ngeten. Kula gak ada ibu misalnya. Karena saya satu kampung, satu kawasan, ya saya yang rumat. Misalnya saya punya kakak hidupnya di Jakarta atau di Sulawesi. Ya tidak ngerumat wong jauh. Nah tentu yang sering salah ya saya karena dekat. Sale wae gekno kopi ora gekno kopi salah. Wae dikongkon tuku bodrek ndak ada salah. Sehingga sering dimaki-maki, sering disalahkan. Padahal kita sudah khidmah secara benar karena hidup satu kawasan yang pikiran saya tambah dekat paling enggak nak dikongkon gampang. Tapi justru dekat nak salah yo salah. Lah kesalahan begini ini sampean mesti digenti pangeran apik. Perkarane salah dalam lingkaran kebenaran. Wong nak ora salat ya ora ngarah, ora tumakninah wong ora salat. Mulane kula natakan, Gus salat ora tumakninah usah ta ora? Ya tapi salat, tapi kan gak tumakninah. Ya tapi salat ta ngene. Lho, dek muring-muring maksudnya piye, Gus? Lah nak wong ra salat ora iso mbok salahno gak tumakninah, blok goblok. Wong ra salat iso mbok arani ora tumakninah. Kowe wong sing saiki ning terminal ning dalan-dalan gak darusan, kan gak iso banyak. Ora maca Quran kok fasih. Ya sing kadung darusan ning masjid malah sing kena kritik, pulau darusan ora fasih, tapi darusan blok goblok. Cuma ora fasih. Lah nek sing ora darusan malah ra kena mbok kritik, oh gak fasih kowe ora darusan kok arani fasih. Lu mikir ngono kok ora iso, paham ya? Paham ya? Artinya karena saya yang dekat ibu, pasti yang sering disalahkan saya karena dekat. Tentu cara Allah aku luwih bener piye wae ning kawasan nek ana emergensi iso nulung. Lah nek sing adoh ora, tapi ora tau salah. Wong adoh. Lah sing adoh iki sing salah nek cara pangeran mergo di luar ring. Lha iku sirine kena apa Kanjeng Nabi disalahno pangeran. Kanjeng Nabi nyambut tamu Quraisy mengabdikan Abdullah bin Umi Maktum mergo dekne wong picet diabekno mbek Nabi, disalahno pangeran. Tapi salah sing dalam ring. Nggih salah sing dalam kaya wong salat nek ora tumakninah ya salah. Ya tapi Allah nyeluke tetep wong sing salat tapi ra tumakninah. Iku nek cara kula diceluk pun Gusti sementing jenengan anakani salat. Lah. Sementing diarani salat. Lah wong ra salat ya ora ngarah duwe salah gak tumakninah, blok goblok paham. Senengane kok lha wong sing nalar sithik, mulane salah iku ana loro. Ana salah mergo keluar qadairatul amri, memang keluar dari ring itu, ana salah di dalamnya. Misalnya kok sampean ngeten iki ngaji kula. Sing ra ngaji ra bakal salah, justru sing ngaji iso salah. Mbok ngantuk, mbok ora ngrungokno, macem-macem. Tapi kan ngaji. Lah aku pun kiai kalibur, mulane ora tau nyalahno nek sampean ngantuk. Piye wae ning jero perintah. Mbok ngantuk ning jero perintah. Terus kalau berarti cara jenengan wong salat ra tumakninah salah aku ora muni sah, cuma isih salat, nek tetep salat. Paham sing kula maksud? Lha ngono kok ora. Lah wong Farid itu ora roh ngono iku ta balen. Wong Farid itu ora tau mikir ngono iku. Wong Islam yo wis salat, zakat, haji. Artine ning lingkungan. Engko nek wis haji yo ana salah, misale misoi wong. Terus ra wong ayu ning gone Ka'bah ngelum mergo bojone elek. Ya wis ngono wae salah.
Kabeh wong kaji ngeluh, kenapa padha sering nangis iku mergo ngono iku. Wong Maghribi wayu-wayu, wong Iran yo wayu. Ndekne sadar nek bojone elek yo pas haji ni. Wah, lu sing nangis men. Lah, artine yo salah, ndekne ku wong kaji kok jelalatan nak. Tapi kaji, paham ya? Paham ya? Lah anak Rukin ora tau kaji, ora tau jelalatan ning Ka'bah. Lho saiki sing jelalatan pinggire Ka'bah wong kaji ta Ruhin? Wong kaji. Ruhin ora tau jelalatan pinggire Ka'bah wong ora tau rono. Lah iku pentingnya sampean ngerti duduk perkara nih. Mulane Kanjeng Nabi sering nyalano sahabat, bahkan Kanjeng Nabi kadang disalahno pangeran kaya masalah abasa wa tawalla. Tapi salahnya salah disalahno mergo Allah seneng. Nek wis nglakoni perintah ya wis apik. Lan kula mbek kiai kadang ra cocok teng mriku niku. Kula nate kiai kan kanca kula nek sing kakak angkatan kula ora wani, nek sing angkatan kula tak omongi. Kowe nek dadi kiai sing apik minimal niru aku. Lah kok saged Gus. Aku dadi kiai jan amatir tenan, amatir tenan. Misale kaya kiai kadang ngeten, misale Ruhin tak kongkon, "Cung, aku tukono sate." Barang toko sing tak sebut misale tutup terus gak entuk saking gobloke misale. Mboten enten iki sing toko niku tutup, nak liyane iki fronten balik. Goblok. Ngono liyane yo kena. Ya berangkat meneh di santri goblok mau ya berangkat meneh. Nah iku nak cara Allah. Allah kan tetep paling apian, tetep iki cah pinter. Nurut kiai yo kena dikongkon, tetep cah pinter mung setempe kena dikongkon. Tapi berhubung dekne sing kliru digoblokne yo dekne. Lah kan yo ora fair wis kangelan ngalor niku jadi digoblok. Padahal dekne sing dikongkon wis korban. Lah santri sing pas iku turu, mbok pas ning ndi, ora melok digoblokno. Padahal ora memberi kontribusi. Paham sih kalau maksud. Mulane kula dadi kiai jarang istighfar. Kula sering den. Gus jenengan kiai wangkot ora tau istighfar. Aku mau istighfar sing kaya kowe. Aku nek istighfar mergo kangen pangeran ora krana ngrasa salah. Salahku mergo dalam perintah. Aku mulangku mungkin salah, sebagian wacananku mungkin salah, tapi kan dalam perintah. Tetep sik diundang pangeran, he wong sing mulang tapi ana salahe. Lan sing apa mulang ora ngarah ana pengumuman ngono iku ora ngarah. Mulane kula ora pati seneng istighfar. Ora krana sombong. Mergo aku ngerti pangeran nyepuro. Kula nek pengen istighfar tapi ora krana salah. Kangen ngono ae, pokoke mau nek darane salah, kangen ngono ae. Kok sombong temen istighfar ngenteni salah. Ora usah salah aku mbek pangeran yo biasa napa? Istighfar. Lha apa ngenteni salah? Kaya kawula amatir. Untuk istighfar ae ora usah. Nah karena tadi ada kesalahan dalam perintah. Mungkin saya sebagai ulama pas mulang niki yo ono salah yang jenenge wong. Tapi kesalahan dalam perintah. Lah kadang kiai-kiai itu gak mikir, bos-bos gak mikir. Piye wae sing tak kongkon tuku sate ku rugen. Bareng gak salah tak amuk goblok. Ngono kok ora iso, tak kongkon meneh. Kontribusinya banyak kan kena go bal-balan kon ngalor ngidul kan. Nah, tentu wong santri sing ora rugen kan salah mergo turu kan. Tapi cara kula salahe luwih fatal wong kiai diurusan ditinggal. Turu. Kok pikir kan iku. Paham ya? Kowe di desa binaan ning ndi dakwah bareng wis laris mulai kepengin wayo ora seneng ya salah. Tapi ngurip-ngurip agama ning desa iku. Lah sing ra tau kecantol rondo ya ora tau dakwah. Paham nggih? Cara apa ya bener sing kecantol sithik-sithik pokoke janjiku gak. Lah iya mulane cara usul fikih salah ku ana loro. Ana salah sing keluar anda irotil altop. Memang keluar saka arena perintah. Kayak wau. Misalnya kayak didulur sing rawor ibumu ya ora tau salah, pancen ora tau bersentuhan. Sing ngawori salah terus, tapi luwih apik mergo iso khidmah. Ya enggak ta, jajal mbok khidmahi, nek keselen kowe. Mesti digo kongkonan kan. Tapi kowe luwih apik salah lah. Mergo kowe mengabdikan diri setempe. Lah kula jenengan iki wis ngoten niku mbek pangeran kita salat, engko disalahno pangeran gak tumaknina. Kita maca Quran disalahno gak bener makhraje, wis bener kok disalahno gak ikhlase. Wis pokoke disalahno terus mbek pangeran. Wis menen mboten napa-napa, tenang mawon, men aja menung tenang mawon. Tenang mawon, pas disalahno pangeran niku sok benak sampean niku gak masalah. Faulaika yubaddilu wa sayyi'atihim hasan. Mungkin dawuhe pangeran ra dawuhku. Mane Abdul bin Mas'ud sok ben niku aku getun kok ora duwe salah. Paham gitu ti? Yo ngono lah kok ada tuh ra iso mikir ngono iku. Lah yo mikir ngono kok ora iso. Misale Ruhin tak pasare Ruhin iki HP ku gawa kowe.
disimpen nganti 2 wulan, 3 wulan disimpen. Suatu saat HP ku ceblok pecah. Ya mesti sing mecahno sing nggawa. Mosok sing ra tau dikongkon mecahno. Tapi kan wis khidmah suwi. Kuwi itu kuat yo tenan. Mikir ngono kok ra iso. Tentu yang menyaleh Islam ya kita ngene sing Islam. Sing rodok-rodok ngrusak sithik kiai yo kiai, mosok wong liya iso ngrusak dunia. Kiai. Tapi piye wae dekne setempe on time menyiapkan diri khidmah ning aku. Mulane riyen wonten sahabat ngusir wong munafik. Munafik nggawe masjid. Tiap ngimami maca abasa wa tawalla anja'ul am. Tiap ngimami. Sesuai ditakoki Ibu Umar, "Kenapa kowe maca iku?" Jare gue iling-iling anak Muhammad tau salah kan. Padahal zaman Nabi Sugeng ana toleransi. Dadi Abu Lahab iku dia anak jenenge Darro. Darro wong wedok. Ponakan cer misanan cer mek Kanjeng Nabi. Mergo Darro bin Abi Lahab, binti sinten? Abi Lahab. Niku Islam, mara teng Madinah. Barang teng Madinah hijrah, niku sahabat wedok-wedok niku jenenge wong wedok senane gosip. Fawwah lan tuhniya angki islamuki. Islammu wis ora ono gunane, bapakmu wis dicap Quran tabat jada Abi Lahab.